Bagi kalian yang mau download videonya dan nonton full videonya, gue sertakan linknya di video ini teman-teman. Jadi jangan di skip teman-teman ya, untuk menemukan link yang gue simpan di video ini. Halo lur, assalamualaikum, welcome to my channel. Oke, kali ini Mimin mau menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Imocho. Semoga cerita ini bisa menghibur ya lur. Film ini diawali dengan adegan seorang wanita cantik yang melakukan pemanasan dengan seorang pria yang sedang tertidur. Tetapi mereka ini nggak melakukan wig-wig ya bro, karena mereka ini masih menggunakan pakaian. Dan si cewek cantik ini bernama Mitsuki. Dan si Mitsuki ini nggak pernah percaya pada siapapun, khususnya pada laki-laki. Dan si cowok yang tertidur tadi bernama Yuya. Dan Yuya ini seorang laki-laki yang sering banget berada di waktu dan tempat yang kurang tepat. Tapi karena kesialannya itu, Yuya ini sering banget ya bro, kena rezeki nomplok yang tidak diduga-duga. Yuya dan Mitsuki ini adalah saudara tiri, dikarenakan ayah Yuya dan ibu Mitsuki ini baru saja menikah. Dan kemudian Mitsuki ini terjatuh pingsan. Dan pas sadar, dia langsung berlari dari kamarnya Yuya. Dan pas Mitsuki ini masuk ke kamar sendiri, dan terlihat sosok hantu seorang wanita cantik nih bro. Dan hantu cewek ini bernama Hiyori. Dan jadi sebenarnya pas tadi Mitsuki melakukan penggenjotan bersama Yuya, dia sedang dirasuki sosok Hiyori ini. Jadi bisa dibilang ya bro, Hiyori ini adalah hantu wanita cantik yang sange. Dan kemudian film ini pun dimulai. Di sini diceritakan bahwa mereka berdua ini mulai hidup bersama ya bro. Dikarenakan ibu Mitsuki ini baru menikah dengan ayahnya si Yuya. Dan memaksa Mitsuki pun harus pindah ke rumahnya Yuya. Dan di sini dia harus pindah ke sekolah baru dan lingkungan baru. Dan ketika di sekolah, dia pun diperkenalkan dengan bu guru baru yang sangat cantik dan seksi bernama Ibu Guru Yuki. Dan ketika pulang sekolah, Mitsuki pun berjalan menaiki tangga penyeberangan. Dan disinilah ia pertama kali bertemu hantu Hiyori yang kemudian merasukinya. Dan ketika Hiyori merasuki Mitsuki, Mitsuki pun seperti samar-samar melihat sebuah ingatan saat Hiyori masih kecil. Mitsuki yang saat itu pingsan ditemukan oleh Bu Guru Yuki dan kemudian dibawa ke rumah sakit sekolah. Dan tak lama kemudian, Yuya pun datang menjenguk Mitsuki. Dan ketika sedang berdua dengan Yuya, Hiyori pun kembali merasuki tubuh Mitsuki nih bro. Dan seketika itu juga sikap Mitsuki ini berubah menjadi cewek yang sange. Dan ketika ia hendak melakukan wik-wik dengan Yuya, tiba-tiba Mitsuki pun kembali sadar dan pada akhirnya malah Yuya yang kena gampar oleh Mitsuki. Dan di kemudian hari, kejadian yang sama pun terjadi di rumahnya. Kejadian, Hiyori merasuki Mitsuki dan langsung menggoda Yuya dan ketika hendak melakukan wik-wik, Mitsuki kembali tersadar nih bro. Dan Yuya pun kena gampar lagi. Dan Mitsuki pun merasa kesal dan penasaran, Hiyori ini siapa sih dan mengapa dia melakukan hal tersebut kepada Mitsuki. Dan kemudian Hiyori pun membawa Mitsuki pergi ke dunia arwah. Dan di sini Hiyori pun menceritakan bahwa semasa hidup Hiyori ini suka kepada si Yuya nih bro. Tetapi sebelum Hiyori ini melakukan wik-wik dengan si Yuya, dia tuh mengalami kecelakaan di jembatan penyeberangan yang membuat dia meninggal dunia. Dan karena dia mati dan belum pernah menjalani hidup bahagia bersama si Yuya ini, dan akhirnya dia pun mati dengan keadaan penasaran dan belum bisa menuju ke dunia selanjutnya. Dan satu-satunya cara agar dia bisa menuju dunia selanjutnya, dia harus menjalani hidup bahagia bersama Yuya. Dan dia ini bisa melakukan itu semua jika dia merasuki tubuh Mitsuki. Dan sedangkan itu, Mitsuki ini adalah tipe wanita yang tidak pernah percaya pada siapapun, apalagi ini dia harus mendekati seorang laki-laki. Dan lebih parahnya lagi ya bro, laki-laki tersebut adalah saudara tirinya sendiri. Tapi
Hiyori ini hantu yang pantang menyerah ya bro. Karena ini demi agar dia bisa menuju dunia selanjutnya tanpa rasa penasaran. Dan Hiyori ini selalu berusaha mengambil alih tubuh Mitsuki dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sikap asli si Mitsuki ini. Dan Hiyori ini sering banget ya bro membujuk Mitsuki agar melakukan adegan adu segitiga bermuda dengan si Hiyori ini. Mungkin kalian paham ya dengan maksud adu segitiga bermuda teman-teman. Dan gilanya ya bro, adu segitiga ini di film ini sampai 17 menit. Gila. Jadi bagi kalian yang mau nonton full di film ini, silahkan linknya gua simpan di video ini. Jadi jangan di skip-skip ya bro. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Mitsuki yang sedang mandi tidak bisa keluar dari kamar mandi karena pintunya tidak bisa dibuka dari dalam nih bro. Dan kemudian Yuya yang mencoba menolongnya pun malah ikutan terkunci di dalam kamar mandi. Dikarenakan mereka terkunci berdua di dalam kamar mandi nih bro ya. Dan mereka pun akhirnya dan mengungkapkan perasaannya masing-masing tentang pernikahan orang tuanya. Yuya yang merasa itu sangat bahagia mendapatkan ibu baru dan mendapatkan saudara karena ibu kandung Yuya ini sudah meninggal sejak Yuya masih kecil. Sehingga dia ini merasa kesepian gitu bro. Tapi sebaliknya, Mitsuki justru merasa keberatan dengan pernikahan orang tuanya dikarenakan dia merasa nggak butuh orang lain selain ibu kandungnya. Dan sejak kejadian ini, Mitsuki akhirnya terbuka kepada Yuya. Dan begitupun Yuya yang sudah mulai paham dengan sifat dan kebiasaan si Mitsuki. Dan keesokan harinya, Yuya masuk ke sebuah toko pakaian dalam dan di sana dia bertemu dengan Bu Guru Yuki. Dan ternyata Yuya ini sedang mencari hadiah ulang tahun untuk si Mitsuki nih bro. By the way ya bro, ternyata Ibu Guru Yuki ini punya perasaan suka dan cinta teman-teman ya dengan si Yuya ini. Dan singkat cerita, mereka berdua pun pergi keluar bersama untuk mencari hadiah untuk Mitsuki. Dan sementara itu, ternyata Mitsuki ini melihat mereka berdua sedang berjalan bergandengan tangan nih bro. Dan mengira mereka tuh sedang berkencan. Dan hantu Hiyori pun yang melihat itu merasa cemburu dan berkata pada Mitsuki agar tidak boleh kalah dengan Ibu Guru Yuki. Dan sesampainya di rumah, Yuya pun kemudian memberikan hadiah kalung untuk si Mitsuki. Dan Mitsuki pun merasa senang dan kini dia tahu bahwa Yuya tadi bukan sedang berkencangan dengan Ibu Guru Yuki. Dan keesokan harinya seluruh kelas pergi berlibur ke sebuah pemandian nih bro. Dan di sini pun Hiyori dan Mitsuki dibuat cemburu oleh perbuatan Ibu Guru Yuki dan Yuya yang begitu mesra. Dan ketika selesai makan malam, Yuya ini pergi untuk berendam di sebuah pemandian. Dan tiba-tiba nih bro ya, Bu Guru Yuki datang menghampiri si Yuya dan ikut mandi bersama. Yuya yang saat itu kaget akan kedatangan Ibu Guru Yuki langsung membelakangi Ibu Guru Yuki yang saat itu sedang menggodanya. Dan ketika Ibu Guru Yuki sedang mencoba menggoda Yuya, dan tiba-tiba datanglah si Mitsuki dan melihat hal tersebut. Dan di sini pun terlihat bahwa sekarang ya si Mitsuki ini memiliki rasa cemburu ya bro kepada si Yuya ini. Dan karena kecemburuannya itu, Mitsuki pun lari. Dan kemudian Yuya pun mengejarnya dan menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungan yang spesial dengan Ibu Guru Yuki. Namun Mitsuki ini berlari sampai kakinya terkilir dan kemudian Yuya pun menggendongnya. Dan di saat itu mereka pun melihat sebuah poster akuarium raksasa dan mereka pun sepakat akan pergi ke tempat itu pada keesokan harinya. Dan Mitsuki pun terlihat sangat gembira dikarenakan akan pergi berdua bersama Yuya. Namun di sini Hiyori mengatakan bahwa disinilah momen yang dia butuhkannya untuk memiliki kenangan yang menyenangkan bersama Yuya. Hiyori pun kemudian menunjukkan bahwa sedikit lagi dia mencapai pintu untuk pergi ke dunia selanjutnya. Jadi dia mohon nih bro kepada si Mitsuki agar diizinkan untuk merasuki tubuh Mitsuki besok pada saat pergi bersama Yuya. Dan jadinya yang besok pergi dengan Yuya adalah Hiyori bukanlah Mitsuki. Dan Mitsuki pun mengiyakan permintaan Hiyori tersebut dikarenakan
Dia memang ingin membantu Hiyori untuk bisa menuju ke dunia selanjutnya ya bro. Dan keesokan harinya, Hiyori pun melakukan kencan dengan Yuya dan pergi ke tempat akuarium tersebut. Namun, beberapa lama Mitsuki yang melihat Hiyori dan Yuya sedang berduaan di alam bawah sadarnya, dia pun merasa cemburu nih bro. Dan akhirnya Mitsuki pun mengambil alih tubuhnya dan otomatis Hiyori pun terlempar dari tubuh Mitsuki. Dan setelah itu Hiyori pun menjadi marah dikarenakan Mitsuki telah merusak momen yang dia perlukan untuk pergi ke dunia selanjutnya. Hiyori pun merasa geram nih bro dengan Mitsuki dengan mengambil paksa tubuh Mitsuki dan berencana untuk menempati tubuh Mitsuki untuk selamanya. Dan jika roh Mitsuki ini tidak bisa masuk ke tubuhnya dengan waktu yang lama, maka Mitsuki inilah yang akan mati bro. Lalu Hiyori pun masuk ke tengah sungai dan di sanalah dia bertengkar dengan Mitsuki. Namun Yuya yang tidak bisa melihat hantu, jadi dia hanya bisa melihat Mitsuki yang ada di sungai tersebut seperti akan tenggelam ya bro. Yuya pun kemudian menyelamatkannya dan kemudian mereka berdua pergi ke sebuah rumah kosong untuk mengeringkan baju mereka. Dan di sini Hiyori yang sudah menguasai tubuh Mitsuki mencoba untuk menggoda Yuya dan dia pun berniat melakukan mantap-mantap nih bro dengan si Yuya. Sementara arwah asli si Mitsuki ini mulai menghilang. Mitsuki pun yang tidak bisa berbuat apa-apa ya bro. Dan dia pun merasa bersalah telah merusak momen yang sangat dibutuhkan Hiyori. Dan akhirnya dia pun pasrah dan ikhlas jika memang justru dia yang harus menghilang dan mati. Namun untung saja Yuya ini memiliki iman yang sangat kuat, nggak kayak kita ini ya bro. Dan dia pun tidak melakukan wik-wik meskipun telah digoda oleh hantu Hiyori ini. Dan dari sini Hiyori pun menyadari kesalahannya dan kemudian mengembalikan tubuh si Mitsuki ini bro. Dan Hiyori pun sekarang nih bro sudah berhasil pergi ke dunia selanjutnya. Dan Mitsuki pun kini telah kembali ke tubuhnya. Dan singkat cerita, Yuya dan Mitsuki akhirnya mampu hidup normal layaknya seorang saudara. Nah, itulah alur cerita film Imocho. Jadi gua di sini hanya membahas intinya aja ya, bro. Bagi kalian yang ingin nonton full, silahkan temukan link di video ini untuk menonton videonya secara full. Oke, mungkin kali ini cuman itu aja yang bisa disampaikan Mimin ya, bro. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.